Hai, ketemu lagi ya sama RTM. Nah, kebanyakan orang pasti sudah pernah melihat petir. Bila diperhatikan dengan seksama, cahaya kilat ini tidak pernah menyambar tanah dalam posisi garis lurus, tetapi berbentuk siksak. Bener juga ya. Namun masih ada misteri besar tentang petir. Kenapa petir bisa menyambar tanah dengan pola siksak tapi bukan pola lurus? Nah, sebelum kita membahas ke video selanjutnya, RTM mau mengingatkan kepada kamu untuk tekan tombol notifikasinya dan like video ini, dan yang paling utama adalah tekan tombol subscribe biar kamu bisa mendapatkan video terbaru dari RTM. Nah, petir sering tampak seperti akar pohon atau dalam pola siksak saat menyambar dari awan ke tanah. Tapi petir tidak pernah kelihatan dengan pola lurus saat ia menyambar tanah. Nah, petir sebetulnya tampak di langit dengan berbagai bentuk. Namun sebagian besar petir memiliki pola siksak seperti bercabang saat ia menyambar ke tanah. Dalam studi Loke di Journal of Physics Applied Physics yang terbit pada Desember 2022, ia bersama rekannya menemukan alasan di balik pola siksak petir. Studi tersebut menjelaskan bahwa karakteristik pola petir siksak disebabkan oleh bentuk oksigen berkonduksi tinggi yang menumpuk secara tidak teratur saat bergerak menuju ke tanah. Loke mengatakan pola siksak petir bukan dihasilkan oleh sambaran petir yang terakhir. Sambaran petir didahului oleh step leader di udara yang bermuatan listrik dan keluar dari dasar awan petir. Step leader pertama inilah yang membentuk pola aliran petir. Step leader merupakan istilah dalam dunia sains yang berarti lintasan yang dilalui oleh petir dari awan menuju ke tanah. Awan petir memiliki medan listrik kuat yang mendorong elektron hingga memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan molekul oksigen menjadi delta tunggal. Molekul dan elektron ini bergabung membentuk langkah kecil berkonduksi kuat yang secara singkat memancarkan cahaya. Langkah-langkah tersebut akan terlihat menyala selama 1/juta detik dan terjadi setelah jeda singkat selama penumpukan di akhir langkah. Prosedur ini terus diulangi untuk bisa menghasilkan pola siksak. Dilansir dari Life Science, udara biasanya bertindak sebagai isolator. Tetapi speed leader ini menciptakan area dengan sebuah bentuk khusus berkonsentrasi tinggi dari oksigen yang terkonduksi secara tinggi yang disebut sebagai oksigen delta tunggal. Meski banyak mekanisme sambaran petir masih menjadi misteri, para peneliti mulai memahami alasan dibalik pembelokan petir ketika menyambar. Sambaran petir terjadi ketika awan dengan potensi listrik jutaan volt terhubung ke bumi. Loke menjelaskan bahwa terdapat arus ribuan ampere mengalir di antara tanah dan langit dengan suhu puluhan ribuan derajat. Muatan listrik akan berkumpul di dalam awan. Ketika posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus-menerus, dan lahirlah muatan positif dan muatan negatif. Bagian atas awan akan mengumpulkan muatan positif, sedangkan muatan negatif akan terkumpul di bagian bawah awan. Muatan negatif di bagian bawah awan cenderung berkaitan dengan muatan positif yang ada di bumi. Apabila muatan negatif pada dasarnya awan besar, aliran muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Saat petir menyambar, terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi. Pertemuan antara muatan negatif dan muatan positif inilah yang menghasilkan petir. Lalu, bermain ponsel saat hujan bisa tersambar petir? Mitos seputar bermain ponsel atau smartphone saat hujan sering terdengar di telinga masyarakat. Pasalnya, bermain ponsel saat hujan bisa terkena sambaran petir. Namun, kenyataannya ketika hujan yang deras, banyak orang justru berteduh di dalam ruangan.
bawah gedung, atau objek yang lebih tinggi. Sementara petir lebih memilih objek yang tinggi untuk disambar. Mengutip dari AccuWeather, menurut John Jensenius, spesial keselamatan petir untuk layanan cuaca nasional, hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa tidak ada yang benar-benar menarik petir. Tetapi petir memang mengikuti kabel dan pagar dan hal-hal semacam itu. Nah, ketika terjadi hujan petir dan saat itu kamu sedang bermain handphone atau smartphone di dalam gedung atau di dalam rumah, kecil kemungkinan untuk petir menyambar. Sementara itu, petir lebih memilih menyambar objek yang terlihat atau yang lebih tinggi. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana petir bekerja adalah petir akan menyambar penangkal petir pada objek tinggi seperti gedung, tiang radio, dan struktur kapal. Sambaran langsung oleh petir tidak begitu sering terjadi, tetapi berpotensi paling mematikan. Saat tubuh manusia terkena sambaran langsung oleh petir, sebagian arus listrik oleh petir bergerak sepanjang di atas permukaan kulit. Sementara sebagian arus bergerak melalui tubuh, biasanya melalui sistem kardiovaskular atau saraf. Ada pula ketika petir menyambar objek tinggi di dekat korban. Sebagian kecil arus listrik pun berpindah ke tubuh korban. Biasanya penyebab orang tersambar petir seperti ini adalah karena mereka berteduh di bawah pohon. Nah, itu dia pembahasan kita tentang petir. Semoga dari video ini bisa menambah pengetahuan kamu tentang petir. Nah, kalau begitu, RTM pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah, bye-bye!